Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Berdampingan bukan menyingkirkan. Matius 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dalam proses pertumbuhan tanaman, selalu ada saja faktor yang menjadi penghalang tanaman tersebut tumbuh subur dan menghasilkan hal baik. Salah satu faktornya adalah gulma, yaitu tanaman liar yang tumbuh tanpa diharapkan. Tentu kita tahu apa dampak kerugian yang dihasilkan oleh gulma sebagai parasit pada tanaman. King James Version menyebut bahwa tumbuhan liar ini sebagai lalang yang tumbuh dengan akar saling melilit. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa pemilik ladang enggan mencabut lalang, karena jika mencabut yang satu, maka yang lain atau gandum akan ikut tercabut. Pada pembahasan kita, lalang yang tumbuh di antara gandum adalah wujud dari gulma yang merugikan dan menjadi gambaran perumpamaan faktor-faktor yang dapat menghambat kehidupan pribadi bersama Allah dan sesama. Di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, seorang penabur benih gandum di ladang mengetahui bahwa ada tumbuhan liar yang tumbuh di antara tanamannya. Ia tahu bahwa gandum akan dapat tercabut bersama-sama apabila ilalang dimusnahkan. Di sini Yesus mengajarkan bahwa di antara komunitas orang beriman terselip orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dapat dikatakan, mau tidak mau mereka akan saling mempengaruhi dan mungkin dapat merugikan. Konteks pembicaraan Yesus di dalam nats ini adalah untuk mengingatkan bahwa yang terpenting di dalam kehidupan iman bukanlah mengenai menyingkirkan gangguan yang pengikut Kristus temui, melainkan menghadapinya dengan hikmat pemeliharaan yang pemilik ladang Tuhan berikan. Hal ini tersirat dalam perkataan Yesus yang menjawab, "Biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen." Katanya, rupanya Yesus mau menekankan pada cara gandum untuk tetap berproses bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Di sini Yesus mencoba mengajari umatnya untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang, gulma, dan tetap bertumbuh. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita berfokus pada berbagai tantangan yang menjadi lalang di kehidupan kita. Kita melupakan bahwa Yesus memberi kita bekal pertumbuhan iman dan harus kita pertahankan. Melalui nas ini kita diajak agar mampu mengubah fokus kita pada bagaimana cara tetap bisa bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan masalah yang tiada henti. Itulah yang Yesus ajarkan di ayat 30, bahwasanya setiap kita diharapkan mendengar dengan seksama. Ini berarti Allah mau kita menyimak setiap petunjuk dari Allah, bahwa tantangan ada bukan semata-mata disingkirkan,
tetapi dihadapi sebagai seni proses kehidupan yang mengajarkan kita menyadari kuasa hikmat pertumbuhan dan pemeliharaan dari Allah sebagai penabur dan pemilik ladang kehidupan kita. Diskusikan. 1. Apa yang dimaksud sebagai lalang dan gandum di dalam kehidupan kita? 2. Bagaimana sebaiknya menghadapi lalang tantangan kehidupan menurut petunjuk Yesus di ayat ini? Doakanlah agar setiap jemaat senantiasa mampu rendah hati, melihat dan memaknai proses kehidupan bersama Tuhan meski berat.